Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zakia Mar'a, SSI, MSI. Saya merupakan dosen pada program studi statistika Universitas Negeri Makassar. Bidang ilmu saya adalah statistik. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Statistika Spasial dengan bobot 3 SKS yang terdapat di semester genap. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang statistika spasial secara mandiri. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan metode statistika spasial pada data di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. 3. Mahasiswa mampu menganalisis hasil pemodelan data spasial dalam pengambilan keputusan. 4. Mahasiswa mampu mengevaluasi keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis spasial dan dapat menstimulasi jiwa entrepreneurship mahasiswa. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah statistika spasial adalah, pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mengenai pengertian statistika spasial, eksplorasi data spasial, pengujian efek spasial, dan pemodelan data spasial seperti model regresi spasial, model regresi terboboti geografis, model spasiotemporal, dan model spasial Bayesian, serta penerapan setiap model pada data sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Metode pembelajaran yang digunakan selama perkuliahan adalah ceramah, diskusi, praktikum, dan case method. Penilaian berupa tes lisan, tes tertulis, tes praktikum, dan presentasi makalah hasil studi kasus. Materi pembelajaran mata kuliah statistika spasial adalah 1. Pengertian statistika spasial dan data spasial. 2. Struktur data spasial. 3. Eksplorasi data spasial. 4. Spatial pattern dan autokorelasi spasial. 5. Pemodelan regresi spasial pendekatan area, yaitu spasial autoregresif, spasial error model, dan general spasial model. 6. Pemodelan regresi spasial pendekatan titik, yaitu geographically weighted regression. 7. Pemodelan spasiotemporal dan spasial Bayesian, serta kasus-kasus yang berkaitan dengan analisis data spasial. Adapun rujukan pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah diantaranya buku Spatial Econometrics oleh Anselin dan buku Geographically Weighted Regression oleh Foderingham et al. Dan beberapa artikel ilmiah seperti Semi-Parametric Geographically Weighted Regression oleh Mar'a dan kawan-kawan, dan A Bayesian Conditional Autoregressive Fit-in-lah oleh Juraida dan kawan-kawan. Bentuk pembelajaran yang dilakukan secara luring adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, praktikum, dan case method. Pada case method, biasanya saya memberikan data resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika atau website resmi kementerian kepada mahasiswa untuk diolah secara bersama-sama menggunakan metode spasial yang telah dibahas. Kemudian mahasiswa mengevaluasi hasil olahan data tersebut. Adapun bentuk pembelajaran yang dilakukan secara daring adalah melalui penugasan, forum diskusi, dan e-learning menggunakan Learning Management System atau LMS SAMOKE. Bobot penilaian dari mata kuliah ini yaitu aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 20%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Statistika Spasial pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita
memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik. Dari mana kabarnya semua? Baik ya. Alhamdulillah. Jadi banyak-banyak bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa menuntut ilmu. Oke ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai autokorelasi spasial. Ya. Di mana capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan hari ini adalah sub CPMK-nya mahasiswa mampu mendeteksi pola spasial dan autokorelasi spasial. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai jenis pola spasial dengan tepat, mahasiswa mampu membangun matriks pembobot dengan tepat, dan mahasiswa mampu menjelaskan konsep autokorelasi spasial dengan tepat. Jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari ya, yang akan tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama itu pengertian autokorelasi spasial, kemudian jenis-jenis pola spasial, indeks moral, dan matriks pembobot. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian statistika spasial, kemudian contoh-contoh penerapannya dan apa itu data spasial. Nah, masih ada yang ingat apa itu data spasial? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada jurnal yang pernah saya baca bahwa data spasial adalah data yang memuat tentang informasi lokasi. Oke, betul sekali. Jadi data spasial, data yang memuat informasi lokasi ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang autokorelasi spasial, di mana gunanya itu untuk mendeteksi pola spasial pada data spasial tersebut. Ya. Nah, kita masuk autokorelasi spasial. Oke. Autokorelasi. Ada yang masih ingat di statistika dasar apa itu autokorelasi? Ya. Jadi autokorelasi adalah adanya hubungan antar residuan. Oke, betul ya. Jadi hubungan antar amatan atau antar residual itu autokorelasi ya. Nah, kemudian spasial. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi spasial itu adalah ruang atau lokasi. Oke, betul sekali ya. Jadi spasial adalah ruang, lokasi, atau area. Nah, jadi kalau digabung autokorelasi spasial, siapa yang tahu? Ibu. Ya. Jadi autokorelasi spasial yaitu adanya hubungan antar lokasi amatan. Oke, betul sekali. Jadi autokorelasi spasial berarti hubungan antar lokasi amatan atau hubungan antar amatan yang memuat informasi lokasi. Sampai sini paham? Ya? Oke. Nah, autokorelasi spasial ini digunakan untuk melihat ketergantungan atau hubungan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya. Nah, nilainya itu ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, yang positif, jika autokorelasi spasialnya itu bernilai positif, maka lokasi-lokasi yang berdekatan itu mirip karakteristiknya. Ya. Tetapi kalau dia nilainya negatif, berarti justru yang berjauhan itu lebih mirip karakteristiknya daripada wilayah yang berdekatan. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Kita lanjut pola spasial. Nah, pola spasial itu ada 3 macam. Yang pertama bergerombol. Kapan dia dikatakan bergerombol? Ketika dia korelasi spasialnya itu positif. Kenapa dikatakan bergerombol? Karena daerah-daerah yang berdekatan ini memiliki karakteristik yang sama. Makanya dia dikatakan bergerombol. Nah, kemudian pola kedua itu dispersi atau membentuk papan catur. Kapan dia dikatakan dispersi? Ketika
Kemudian pola yang ketiga adalah pola acak. Kapan dia dikatakan acak? Berarti tidak ada autokorelasi spasialnya atau nilainya itu mendekati nol. Ya, mendekati nol. Artinya apa? Tidak ada hubungan antar lokasi. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menghitung autokorelasi spasial itu? Metode yang paling umum digunakan adalah indeks Moran atau Moran's I. Nah, indeks Moran ini digunakan untuk mengidentifikasi pola spasial tadi, ya. Kemudian juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketergantungan atau autokorelasi spasial pada data. Ya, jadi ada dua fungsinya indeks Moran ini, menentukan pola dan menguji apakah ada ketergantungan spasial atau tidak. Rumusnya seperti ini. Nah, dia dinotasikan I, ya, indeks Moran ini. Kemudian M ini adalah banyaknya jumlah lokasi. Kemudian W ini adalah pembobotnya, ya. Nah, Y ini adalah titik atau nilai amatan di setiap lokasi. Kemudian Y bar ini berarti rata-ratanya, ya. Nah, adapun pengujian autokorelasi lainnya ada indeks Geary, Gettys G atau Oud. Hanya pada pembahasan hari ini kita lebih membahas tentang indeks Moran dulu, ya, karena itu yang paling umum digunakan. Oke. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara rumus korelasi biasa dengan rumus autokorelasi spasial. Kalau kita lihat yang hampir sama, ya, hampir sama. Yang membedakan hanya kalau korelasi berarti hubungan antar dua variabel, tak? Jadi dia ada Y ada X. Tapi kalau autokorelasi hanya X dan X, artinya dia univariat, ya. Jadi dia untuk data univariat. Kemudian yang berbeda adalah di pembobot. Nah, kalau korelasi itu satu dia pembobotnya atau tidak ada, ya, satu. Nah, kalau ini ada ya W. Nah, jadi yang membedakan itu adalah adanya pembobot kalau di autokorelasi spasial. Nah, apa pembobotnya itu? Pembobotnya itu adalah informasi lokasinya. Nah, informasi lokasinya. Nah, bagaimana caranya menghitung pembobot? Nah, jadi pembobotnya itu dia dalam bentuk matriks. Kalau areanya ada 3, berarti matriksnya nanti berukuran 3 kali 3. Kalau areanya nanti ada 5, berarti matriksnya itu ukuran 5 kali 5. Ya. Untuk menentukan matriks pembobot ada 2 cara. Yang pertama ketetanggaan, yang kedua dengan jarak. Ketetanggaan berarti yang satu sisi itu dia tetangga, ya. Kalau yang jarak itu lokasi, dalam satu lokasi tertentu, jarak lokasi tertentu dia adalah tetangga. Nah, yang kita akan bahas hari ini ketetanggaan saja dulu. Nanti untuk jarak kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana pembobot ketetanggaan itu? Ada 2 langkah, ya. Ada langkah root dan ada langkah queen, ya, atau langkah ratu. Nah, langkahnya itu berdasarkan dari permainan catur. Kalau langkah root berarti dia benteng. Nah, kalau benteng di catur bagaimana cara jalannya? Neng tahu, ada yang biasa main catur. Jadi dia atas, ya, atas, bawah, kanan, kiri, toh. Nah, jadi dia jadi yang dikatakan tetangga kalau dia langkah root adalah di atas, di bawah, di kiri dan di kanan. Nah, dia dikatakan tetangga. Kalau langkah queen berarti permainan catur langkah ratu. Ya, bagaimana cara jalannya ratu kalau di catur? Dia segala arah, tahu, biar diagonal juga bisa. Nah, maka yang dikatakan tetangga kalau di langkah ratu ini berarti yang ada di sisi atas, bawah, kiri, kanan dan sudut-sudutnya. Ya. Nah, kalau dia
Kalau dia bukan tetangga, berarti dia dikasih pembobot nilai 0. Nah, contoh misalnya ini kita punya 5 area, ya, kita punya 5 area misalnya. Berarti nanti matriks pembobotnya ada 5 kali 5. Oke. Nah, untuk langkah root dulu coba kita kerja ya. Jadi kita misalkan ada matriksnya itu 1 2 3 4 5. Kemudian 1 2 3 4 5. Sekarang untuk tetangga dari area 1 dulu. Karena kita pakai root, berarti yang jadi tetangga itu hanya di sebelah atas, bawah, kiri dan kanan. Nah, kalau 1 berarti tetangganya adalah 2 dan 3. Oke, jadi 2 dan 3 kita kasih nilai 1. Nah, yang lain berarti 0. Ya. Sekarang untuk yang 2 lagi, tetangganya adalah 1 dan 4. Nah, berarti yang lain 0. Kalau 3 1 dan 4 juga. Berarti yang lain 0. 4 2 dan 3. Oke. 2 3 5. Oke, terus sekali. Yang 5 hanya 4. Jadi, maka inilah matriks pembobot ketetanggaan langkah root. Nah, sekarang yang langkah ratu, ada yang bisa kerjakan? Oke, silakan. Silakan di sini. Oke, ya saja. Iya. Yang lain juga periksa ya, benar atau tidak. Betul. Oke, selesai. Ya, kita bahas sama-sama ya. Untuk area 1 dulu. Area 1 tetangganya ini berarti langkah ratu, berarti sisinya dan sudutnya. Nah, untuk langkah 1, area 1 berarti tetangganya adalah 2 3 4. Oke. Nomor 2, area 2 1 3 dan 4. Oke, area 3 1 2 4 dan 5. Oke, di sini ya ada 1. Yang daerah 3 toh? 1 di sini 1 2 3 enggak. Ya, karena dengan dirinya sendiri ya, bukan tetangga lagi kalau dengan dirinya sendiri. Oke. Kemudian yang keempat 1 2 3 5. Oke, kemudian yang kelima 3 4. Oke, kita kasih applause dulu. Ya, cuma di bagian sedikit saja yang salah. Oke. Jadi itu untuk bakat. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan pembobot matriksnya ini, maka selanjutnya adalah matriks pembobotnya kita standarisasi baris. Setelah itu, matriks pembobotnya kita substitusikan masuk ke dalam rumus indeks Morangi ini. Ya.
Dan ketika nilai I-nya mendekati 0 atau bisa dibulatkan sama dengan 0, maka dia artinya polanya acak. Ya. Sampai di sini bagaimana, paham atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah pada langkah ratu dan langkah rub bisa digunakan dalam satu matriks pembobot yang sama? Oke ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apakah dua langkah ini bisa dalam satu matriks? Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi satu matriks konsisten. Kalau pakai langkah twin berarti pemilihan tetangga untuk area 1, 2, dan 3 semuanya queen. Jangan area 1 pakai root, area 2 tetangganya pakai queen. Nah, itu tidak konsisten. Ya. Jadi hanya satu. Makanya nanti matriks pembobotnya dikatakan matriks pembobot ketetanggaan langkah ratu. Karena langkah ratu semua. Terus kalau langkah root berarti matriks pembobot ketetanggaan langkah root. Ya, seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, nah ini tadi kan yang terakhir ada disebutkan pola spasial bergerombol kalau dia positif, pola spasial dispersi kalau dia negatif, dan pola spasial acak kalau dia mendekati 0. Ada yang bisa jelaskan yang seperti apa itu bergerombol, dispersi, dan acak? Ya. Jadi pola data spasial ada 3. Yang pertama pola bergerombol, artinya lokasi-lokasi yang berdekatan memiliki karakteristik yang mirip. Yang kedua data dispersi, artinya lokasi-lokasi yang berjauhan lebih mirip karakteristiknya dibanding lokasi-lokasi yang berdekatan. Yang ketiga pola acak, artinya data tidak memiliki autokorelasi spasial atau hubungan antar lokasi. Oke, betul ya, kita kasih aplaus. Oke, jadi itu tadi ya arti dari pola spasial bergerombol, dispersi, dan acak. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Ibu. Oke, silakan. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu autokorelasi spasial adalah hubungan antar lokasi amatan. Nah, nilai dari autokorelasi spasial menentukan jenis pola spasial pada data. Terus ada 3 jenis pola spasial pada data, yaitu pola bergerombol, pola dispersi, dan pola acak. Terus autokorelasi spasial dapat dihitung menggunakan indeks Moran. Kemudian indeks Moran dibangun dari pembobot matriks ketetanggaan. Nah, ada 2 langkah dalam membangun matriks pembobot ketetanggaan, yaitu langkah root dan langkah twin. Oke, betul sekali. Kita kasih aplaus. Oke, jadi itu tadi ya kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Selanjutnya tugasnya, ya. Tugasnya, nah ini ada peta Pulau Sulawesi. Peta Pulau Sulawesi ini terdiri dari 6 provinsi. Silahkan dicari tetangganya menggunakan langkah ratu ya. Jadi dicari matriks, dibuat matriks pembobot langkah ratunya ya dari Pulau Sulawesi ini. Kemudian hitung nilai indeks Morannya. Kalau diketahui setiap lokasi memiliki nilai variabelnya sekian, ya. Setelah dihitung nilai indeks Morannya, ditentukan apa pola spasialnya. Ya, itu tugasnya. Dikumpul paling lambat itu minggu depan via LMS Syamoke. Ya, oke, tugasnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas, nanti pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana autokorelasi spasial itu untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antar lokasi, sekaligus kita praktikum ya, kita praktikum untuk menerapkan metodenya itu pada software Statistika Studio ya. Jadi nanti saya berikan data resmi publikasi BPS ya, kemudian kita sama-sama olah data tersebut. Jadi minggu depan kita ruang kuliahnya di
masing-masing juga boleh. Oke ya. Oke, kalau begitu kita tutup perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan sama-sama baca doa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Statistika Spasial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.